Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk petasan diberhentikan. Ini dari panitia sepertinya. Sambutan. Kalau yang kita lawan itu yang kemarin itu. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillahi Rabbil Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azzim wa karrim ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-mukarramun, para habaib dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafizahumullah. Wabil khusus yang saya hormati salah satu khadimul majlis Al-Habib Abdurrahman Barakba, mata'anallah bituli hayatih, dan juga khadimul majlis Gus Rafi ibnu al-Syekh al-Hafidh Abdurrahim al-Syadili, mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati orang tua kita semua, Syekh Abdul Qadir Syadili, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan juga guru kita, muallim kita Al-Habib Taufik Barakba, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau sehingga tidak absen dan selalu dapat hadir di setiap majlis ta'lim riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para habaib lainnya, para alim ulama, para sesepuh masyarakat, mohon maaf walaupun tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, hafizahumullah. Dan juga kepada orang tua kita yang baru saja menyampaikan sambutannya, yaitu Ustadz Ahmad Rashidi. Semoga hajat-hajat beliau dan hajat-hajat masyarakat di sini dan hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
para hadirin dan hadirat segenap pecinta, pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga, khusus buat ibu-ibu dan akhwat calon-calon bidadari-bidadari surga. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan ada 5 yang bisa membuat hidup kita sukses dunia wal akhirah. Ada berapa? 5. Dan 5 pesan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas risalahnya. Sebagaimana kita ketahui semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi utusan Allah umur berapa? Umur 40 tahun. Umur berapa? 40 tahun. Memang 40 ini banyak hikmah terkandung di dalamnya. Makanya salah satunya majelis taklim kita ini mengadakan 40 hari berturut-turut. Kita gembira, kita memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak saya dengar berita tentang keajaiban, kemuliaan, karomah hadir di majelis ini. Saya pernah dengar dulu ada orang kupingnya tuli. Kalau basa Jawane apa iku? Budak. Ndak dengar apa-apa. Hadir Maulid Riyadul Jannah ini 40 hari berturut-turut. Hadirnya depan speaker ini. Bukan berarti yang sekarang di depan budak semua, bukan. Ini kenyataan, saya dengar kisahnya. 40 hari hadir di Riyadul Jannah. Tiap hari tidak dengar apa-apa. Begitu masuk hari ke-40, telinganya mendengar kembali. Sallu ala Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat, diberikan anugerah bisa memberikan syafaat kepada yang sedang hidup maupun yang kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisahnya. Dulu ada sahabat lagi perang, matanya copot. Mata ini apa ini bahasa Jawanya ini? Hah? Meripat. Meripatnya copot, coplok, meripatnya. Datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau usap dengan tangannya, matanya dimasukkan kembali. Setelah itu normal seperti semula. Bahkan sahabat itu penglihatannya lebih jelas dibanding sebelum diusap oleh tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sedoyo iki beruntung semua, bisa tinggal di Malang, bisa hadir majelis taklim ini. Allah kasih sehat. Siapa yang kasih sehat? Allah.
Anda bisa hadir di sini 40 malam, insya Allah Anda semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang susah keluar kesusahannya, yang sedih keluar kesedihannya. Insya Allah yang belum dapat jodoh dapat jodoh, yang punya utang kebayar utang-utangnya. Ini kayaknya punya utang semua bagaimana? Insya Allah yang pengen naik haji, yang mau berangkat umrah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus semangat. Jadi saya lihat ada beberapa yang paling semangat, biarpun hujan tetap duduk aja. Karena apa? Husnuzon, prasangka baik, hujan ini hujan rahmat. Anda tanya sama masyarakat di sini. Saya tanya ya, maaf Bapak Ahmad Rosidi, tolong naik sebentar, berdiri sebentar. Sudah berapa hari tidak turun hujan di sini? Hampir 6 hari. Oh. Datang Riyadul Jannah, hujan. Alhamdulillah. Tapi nanti derasnya nanti aja dah, kesian. Ya, besok. Ya, terserah Allah dah, yang terbaik. Makasih Pak Ahmad Rosidi. Ini karomah-karomahnya Majelis Riyadul Jannah. Subhanallah. Kalau bisa nanti ada di desa mana sambutannya Bapak Ahmad Rosidi terus. Cocok saya. Subhanallah, turun hujan di sini. Subhanallah, sudah hampir seminggu ini nggak turun hujan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah, yakin. Dan ini semua yang hadir saya yakin nggak mungkin kalau nggak ada hasilnya sampai mengorbankan waktunya itu loh sampai tengah malam. Hadirnya dari awal, bahkan saya dengar ada yang pakai sepeda apa itu? Sepeda ontel, sepeda pancal, datang ke majelis satu, ke majelis yang lain. Dengan tenaganya dia ingin buktikan semangatnya kalau dia bagian dari pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang naik truk, ada yang sumbangkan truknya, ada yang sumbangkan bisnya, ada yang naik mobil, ada subhanallah, subhanallah. Insya Allah yang penting amal kita ini diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo angkat kedua tangannya, semua katakan setelah saya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Iku doanya Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah, minta diterima amalnya oleh Allah. Kalau bisa setiap kita beramal baik, setelah sedekah, setelah zikir, setelah hadir majelis, jangan lupa doa itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ditutup dengan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin diri saya dan kita semua insya Allah inginnya sukses dunia wal akhir. Ada 5 pesannya. Ada 5. Ini 5 pesan ini ada dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan 5 pesan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal kenabiannya. Kalau pertama kan turun surat Iqra. Sepulangnya dari menerima wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut kedinginan. Dan pada saat itu beliau diselimuti oleh wanita pertama dari kalangan umat Nabi yang menyatakan Islam, Sayyidati Khadijah bintu Khuwailid.
radhiyallahu taala anha wa ardaha, pada saat itu turun kembali ayat-ayat Allah yang memberikan kunci resep kesuksesan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagi umatnya yang ingin melaksanakan 5 hal ini, insya Allah sukses dunia wal akhirah. Apakah kelima pesan itu? Kita akan sampaikan setelah yang satu ini. Ini apa namanya? Hadrohnya di bawah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadhakuri jiranin bidhi salami ma zanta jam'an jara min mukilatin bidami. Maulaya salli wa sallim. Angkat suara kalian semua, salawat. يمشي على قدمي. مولاي صل وسلم. Untuk Rasulullah, angkat suaramu. على حبيبك خير الخلق كلهم. Doa kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Kita doakan guru kita Gus Rahim. Ya Rabbi waj'al rajana khayra mun'akisin warham biha shaykhana ya rahimal umami. Ya Rabbi bil Mustafa warham Gus Rahim ya Rabbi. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada Nabi kita Muhammad 5. Yang pertama, wa rabbaka fakabbir. Dimulai dari surat Al-Mudaththir ayat 3 pesannya. Sebelumnya Allah sampaikan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Kemudian ayat ketiga menyatakan wa rabbaka fakabbir. Besarkan nama Tuhanmu. Ini pesan yang pertama. Nastaghfirullahal azim. Di saat kita lupa Allah, di saat kita lupa akhirat, cenderung nafsu di dalam diri kita, bagaimana saya bisa besarkan nama saya, bagaimana saya bisa besarkan nama keluarga saya, bagaimana saya bisa besarkan rumah saya, bagaimana saya bisa besarkan harta saya. Kita lupa dengan tugas kita yang sesungguhnya. Wa rabbaka fakabbir. Besarkan nama Tuhan.
Makanya kalau Anda lihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beliau berjuang ingin membesarkan rumah beliau. Rumah panjenengan ini jauh lebih besar dibanding rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, di akhir kehidupannya Nabi kita Muhammad, coba semangatnya, salawat semuanya. Di akhir kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, rumah beliau itu panjangnya 8 kali 4. 8 kali 4. Yang dibangun 5 kali 4. Jadi hanya bangunannya 20 meter. Sisanya jadi ruang depan. Sisanya jadi apa ibaratnya? Halaman. Jadi 8 kali 4. Yang dibangun 5 kali 4. Halamannya 3 kali 4. Inilah rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan rumah yang ukurannya hanya demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena yang ada pada keinginan beliau bagaimana membesarkan nama Allah, bagaimana memperkenalkan Allah, bagaimana membesarkan nama Allah, bagaimana agar orang semua mau sujud kepada Allah, bagaimana agar orang semua mau zikir kepada Allah. Ini semua berkat jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab pernah nangis radhiyallahu ta'ala anhu waktu menyaksikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari alas tidurnya, kemudian badannya berceplak alas tidurnya Nabi kita Muhammad. Nangis Sayyidina Umar. Manusia terbaik. Begitu bangun badannya berceplak, bercap, ngecap. Dari apa itu? Tiker. Coba kita, tempat tidur kita, kasur kita empuk. Nah ini, nangis Sayyidina Umar. Bukan gak bisa Rasulullah mendatangkan tempat tidur yang bagus. Kalau Rasulullah doa minta tempat tidur dari surga, Allah datangkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena memang tidak ada dalam pikiran beliau untuk mencari hal-hal pribadinya, yang beliau pikirkan bagaimana membesarkan nama Allah, bagaimana agar orang mau sujud kepada Allah, bagaimana agar orang mau berzikir kepada Allah. Majelis ini berdiri salah satunya membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. Berapa banyak dari orang yang gak pernah sholat begitu hadir di majelis Riyadul Jannah jadi rajin sholatnya. Berapa banyak yang tadinya sering berjudi. Ini saya dengar juga nih pengakuan-pengakuan. Ada satu bos punya karyawan banyak. Ada salah satu karyawannya gak pernah sholat Jumat, sukanya main judi aja. Begitu diajak ke majelis Riyadul Jannah, dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang sholat Jumat, subhanallah, Allah jaga insyaAllah Riyadul Jannah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama para hadirin. Mulai sekarang saya ingatkan diri saya terutama yang penuh dengan dosa ini, dan saya ingatkan semua agar tujuan dalam hidup satu, wa rabbaka
fakabbir. Besarkan nama Allah. Besarkan nama Allah. Jangan capek-capek iklankan diri kita. Saya begini, saya begini, saya ini begini, saya ini siapa? Saya ini, saya. Membanggakan diri, membanggakan diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tidak perlu engkau menyampaikan kelebihanmu kepada orang yang mencintaimu, karena dia sudah tidak membutuhkan lagi informasi tentang kelebihanmu. Dan tidak perlu kau sampaikan kelebihanmu kepada orang yang membencimu, karena dia sedang membencimu. Jadi gak perlu, sudah besarkan aja terus nama Allah. Wa rabbaka fakabbir. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun subuh, salat subuh, zuhur salat zuhur, asar salat asar, maghrib salat maghrib, isya salat isya. Kalau ada kesempatan bangun malam zikir, besarkan nama Allah. Setiap ketemu orang, ajak orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa thiyabaka fatahhir. Bajumu, pakaianmu sucikan. Alim ulama menerjemahkan makna pakaian di situ adalah apa? Akhlak, perilaku kita. Pakaian itu apa? Akhlak, perilaku kita. Bagaimana caranya? Makin hari, makin bertambahnya waktu, akhlak kita semakin baik insyaallah. Dan berkata Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsi yang maulidnya kita baca ini, wa ma fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Sallu ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Setiap perilaku yang terpuji pasti mengambilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memperdalam, memperluas wawasan kita tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, Riyadul Jannah ini menyampaikan perilaku-perilaku terpuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gimana caranya? Contoh, kita akhlak dengan anak kita sendiri. Ada akhlak dengan anak. Kalau akhlak dengan orang tua sudah banyak dengar. Akhlak dengan saudara, ini akhlak sama anak. Kalau nggak dengar kisah Nabi, nggak paham kita. Contoh, bapak-bapak tolong dengarkan ini baik-baik. Kalau kita punya anak, ada kakaknya, ada adiknya. Tolong ini perhatikan, ada kakaknya, ada adiknya. Kakak dan adik ini berebut mainan, masih kecil, berebut mainan. Siapa yang kau bela jika kau ayahnya? Hah? Siapa yang kau bela jika kau ayahnya? Kakaknya apa adiknya? Nah ini, kenapa Anda bisa banyak mengatakan adiknya? Karena Anda belum mendengar kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memberikan contoh pentingnya wawasan kita tentang sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Anda tadi memutuskan adiknya, tapi setelah Anda dengarkan kisahnya, Anda akan paham cara memutuskannya. Di zaman Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu beliau datang berkunjung ke rumah putri beliau yang sangat beliau cintai, Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, wanita yang akan memimpin semua wanita di dalam surga Allah. Wahia min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wajib kita mencintai Sayyidati Fatimah kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Bahkan ada riwayat mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu dengan wanginya surga, beliau mencium putrinya Sayyidati Fatimah radhiyallahu anha. Jangan diam aja, radhiyallahu anha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidati Fatimah. Salah seorang cucunya bernama Sayyiduna Al-Hasan radhiyallahu anhu. Sayyiduna Al-Hasan radhiyallahu anhu waktu itu masih kecil. Masih kecil. Ini cerita-cerita masih kecil. Karena waktu Nabi SAW kembali ke rahmat Allah, usianya pun belum sampai 10. Usia yang masih kecil, masih anak-anak, beliau meminta susu kepada kakek beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa Sayyiduna Al-Hasan wajahnya sangat mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta susu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ambilkan susu untuk Sayyiduna Hasan. Coba dengarkan baik-baik, saya ngomong pelan-pelan. Begitu diambilkan susu, pada saat itu adiknya Sayyiduna Hasan bernama Sayyiduna Husain radhiyallahu taala anhu lagi tidur. Waktu Sayyiduna Hasan minta susu, adiknya lagi tidur. Begitu Rasulullah memberikan susu kepada Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain terbangun, memegang juga itu gelas susunya. Atini, berikan dulu kepada aku ingin meminumnya. Ini masih anak-anak ini. Sallu ala Nabi. Apa yang Rasulullah lakukan saat itu? Husain, lepaskan tanganmu, biarkan Hasan meminumnya. Hasan, jangan kau habiskan, berikan sisanya untuk Husain. Sallu ala Nabi. Sayyidati Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad, "Ka'annak tufaddil Al-Hasan ya Rasulullah." Sepertinya engkau ini lebih memuliakan Hasan dibanding Husain. Kata Nabi, "Tidak ya Fatimah. Tapi aku sedang mengajarkan kepada keduanya akhlak." Yang pertama kali meminta susu siapa? Sayyiduna Hasan radhiyallahu an. Maka ku berikan Hasan yang lebih berhak untuk meminumnya. Tapi ku ajarkan pula kepada Hasan akhlak agar menyisakan untuk adiknya, agar Husain juga bisa meminum susu ini. Sallu ala Nabi. Setelah kita mendengar ini kisah, wawasan yang kita dapati dari hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memutuskan kalau ada anak kita berantem, nggak langsung kita belain adeknya. Kalau Anda main belain adeknya, berapa banyak akhirnya si kakak itu dendam. Begitu orang tuanya nggak ada di rumah, dia bilang, "Abes kamu nanti." Karena dia dendam, dia selalu terzolimi. Mestinya Anda ambil dulu itu mainan, Anda tanya keduanya, siapa yang pertama kali megang mainan ini? Kalau kakaknya, Anda bilang, "Ini hak kakakmu dek." Tapi habis gitu kamu bisikkan telinga kakaknya, "Ayah bela karena ini hakmu, tapi jangan lama-lama mainnya ya, nanti berikan sama adikmu." Seperti itu. Dia merasa dibela yang hak. Kalau adiknya yang pertama, adiknya. Dan di situ juga melatih kejujuran keduanya. Ini bagian dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbaiki akhlak dengan banyak mendengar sirah beliau,
sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki akhlak dengan banyak bermunajat kepada Allah azza wajalla. Ini doanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering doa ini. Coba angkat kedua tangannya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering doa itu. Sebagaimana engkau telah baguskan ciptaanmu padaku ya Rabb, bentuk tubuhku ini, wajahku, maka perbaiki terus, sempurnakan terus akhlak-akhlakku ya Allah. Akhirnya apa? Allah turunkan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang termulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu diantara doanya. Jadi doa itu bukan hanya doa untuk mengaca saja, tapi itu juga doa untuk memperbaiki akhlak kita. Sudah dua. Yang pertama apa tadi? Besarkan nama Allah. Yang kedua perbaiki akhlak. Yang ketiga, warrujza fahjur. Tinggalkan semua perkara-perkara maksiat. Tinggalkan semua perkara-perkara dosa. Guru saya yang mulia Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah, beliau mengatakan adz-dzunub hiya al-la'nah, adz-dzunub hiya al-ghadab, adz-dzunub hiya al-hijab bainak wa bainar Rabb. Di antara perkataan beliau, dosa-dosa itu laknatnya Allah. Dosa-dosa itu murka Allah. Dosa-dosa itu menjadi hijab, penutup, tabir antara engkau dengan Allah. Sulitnya kita khusyuk ibadah, sulitnya kita khusyuk salawat, sulitnya kita beramal baik karena akibat dosa. Warrujza fahjur. Tinggalkan semua perkara dosa. Ghafarallahu lana walakum insyaallah. Allah ampunin dosa-dosa kita insyaallah. Makanya jangan lupa kalau bisa tiap hari amalkan itu. Dari Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menganjurkan kita membaca sebelum kita salat subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ayo semuanya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Itu 100 kali diamalkan, jangan lupa ya. Berapa kali? 100 kali. Insya Allah Allah ampunin dosa-dosa kita. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang waktu subuh sudah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan arti istighfar tolabul maghfirah minallahi azza wa jalla. Sudah berapa itu? 3. Yang pertama apa? Coba semuanya jawab. Yang pertama apa? Besarkan nama Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak. Yang ketiga, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan maksiat. Yang keempat, wala tamnun tastaksir. Banyak berbuat baik kepada manusia tanpa mengharap imbalan dari manusia itu. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu kisah yang menarik tentang Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam yang nasabnya menyambung sampai dengan Nabi Ibrahim. Nabi Musa ibn Qahis ibn Lawi ibn Nabila Yaqub ibn Nabila Ishaq ibn Nabila Ibrahim alaihim wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Waktu Nabi Musa hijrah dari Mesir ke kota Madian.
dari Mesir ke kota Madian. Di Madian Nabi Musa tidak punya teman, tidak punya saudara. Nabi Musa lapar, berjalan 8 hari sampai makan daun. Al-Imam Abdullah ibn Abbas meriwayatkan Nabi Musa sampai di Madian kakinya banyak lecet. Kenapa? Karena sendalnya sudah putus. Dan beliau muntah daun karena di perjalanan makan daun. Waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Sampai di Madian tidak punya saudara, tidak punya teman. Tiba-tiba dia melihat ada 2 orang wanita sedang mengembala kambing. Kambing-kambingnya sudah haus, tapi tidak diambilkan air. Nabi Musa datang kepada kedua wanita itu. Kenapa kamu berdua tidak mengambilkan air untuk kambing kamu berdua? Katanya tidak mungkin, itu orang laki-laki semua yang ada di sumur itu. Kita biasanya setelah mereka ambil, baru kita ambil. Dan di rumah kita tidak ada seorang laki-laki kecuali hanya 1 ayah kita, Syekhun Kabir. Orangnya sudah kakek-kakek, sudah tidak berdaya untuk mengambilkan air ini. Nabi Musa alaihi salam pada saat itu mengambilkan air buat kambing-kambing itu. Setelah Nabi Musa mengambilkan air minum kambing-kambing itu, Nabi Musa tidak meminta upah kepada wanita-wanita itu. Alaihi wa ala nabina afdalus salawat wassalam. Saat itu kedua wanita itu kembali. Ternyata apa? Kedua wanita ini adalah putri Nabi Syuaib alaihi salam. Akhirnya datang salah satu dari keduanya yang bernama Sayyidati Safura radhiyallahu taala anha, putrinya Nabi Syuaib. Ya fulan, waktu itu dia belum kenal ini namanya, belum kenal ini Nabi Musa. Ayahku mengundangmu ke rumah untuk membalas kebaikanmu. Nabi Musa jalan. Singkat kisah, sampai di rumahnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib menyediakan makanan-makanan. Kira-kira gimana? 8 hari kamu tidak makan, disediakan makanan. Dimakan tidak? 8 hari kamu tidak makan, disediakan makanan. Dimakan tidak? Makannya kayak gimana kira-kira? Masya Allah. Ini yang dari pagi nggak makan aja, kalau ketemu makanan malam kayak gimana itu? 8 hari tidak makan. Begitu disediakan makanan, Nabi Musa tidak berani mencicipi makanan itu. Kata Nabi Syuaib, ini halal ya Musa, kulu, makanlah makanan ini. Ana orang soleh, ini makanan halal, makan makanan ini. Katanya Nabi Musa, tidak bisa. Jika saya memakan makanan ini, maka kebaikanku tadi yang kuberikan hilang, sementara aku butuh pahala itu untuk akhiratku. Kata Nabi Syuaib alaihi salam, makanan yang kusajikan ini ya Musa bukan untuk membayar kebaikanmu, tapi makanan yang kusajikan ini menyambut tamuku, karena aku ingin mendapatkan pahala di yaumul qiyamah menyambut tamuku dengan baik. Kata Nabi Musa alaihi salam, kalau begitu aku makan. Ini urusan mau makan doang. Jadi tidak mau, kalau ini bayaran saya tidak mau. Kalau ini hadiah, ya saya mau. Radhiyallahu taala anhum. Alaihim wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Banyak berbuat baik kepada orang tanpa mengharap imbalan dari orang lain. Karena pasti Allah bersama dengan orang-orang yang baik, dan Allah akan anugerahkan kelebihan bagi orang-orang yang baik. Mana ada ulama menjadi besar kalau dia tidak menjadi ulama yang dermawan? Mana ada dokter yang menjadi baik kalau dia tidak dermawan? Semua orang yang berhasil orang-orang yang dermawan. Insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah orang-orang yang baik, insya Allah. Udah berapa itu? 4 kan? Yang pertama, besarkan nama Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak. Yang ketiga, tinggalkan dosa-dosa. Yang keempat, berbuat baik tanpa mengharap imbalan manusia. Pastinya orang berbuat baik dapat imbalan dari Allah. Yang terakhir, wali rabbika fasbir, sabar. Kayak gini nih. Duduk dari jam berapa tadi? 8. Dari maghrib
Bubarnya mau jam 3 apa jam 2? Masya Allah. Sabar. Enggak, dari sini saya mau langsung ke bandara. Doakan ya, insya Allah selamat. Saya paginya harus ada di Jakarta. Insya Allah semuanya selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu juga kembali selamat. Sabar yang terakhir. Sabar ada 3. Sabar beramal baik, sabar jauhkan maksiat, sabar menghadapi musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu 5 dihafalkan. Nanti pulang di rumah dibaca lagi surat Al-Muddathir ayat 3 sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ada 5 pesan di situ. Tulis, taruh di rumah tulisannya. Ingatkan istri kita, suami kita, anak kita. Ini 5 nih. Kita jangan keluar dari 5 ini. Besarkan nama Allah. Kemudian yang kedua, perbaiki akhlak. Kemudian yang ketiga, tinggalkan dosa. Yang keempat, berbuat baik tanpa mengharap imbalan. Yang terakhir, sabar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana ya mujib. Tawassalna bil habib. Tawassalna bil habib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kau Tuhan yang maha agung ya Allah. Kau Tuhan yang maha pengampun ya Allah. Kau Tuhan yang maha pengampun ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Dosa-dosa kami banyak ya Allah. Dosa-dosa ini telah menempel di kedua mata kami ya Allah. Ya Allah, mohon ampunan. Mohon ampunan dari dosa ya Allah. Bersihkan mata kami dari dosa ya Allah. Bersihkan mata kami dari dosa ya Allah. Ya Allah, kami ingin mata ini suatu saat bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini dosa menjadi hijab ya Allah. Kami takut dosa-dosa yang sedang menempel di kedua mata kami menjadi hijab. Kami sulit menyaksikan wajah Nabi kami Muhammad. Kami sulit menyaksikan Engkau ya Allah. Ya Allah, buka pintu rahmat-Mu ya Allah. Semua yang hadir mengangkat kedua tangannya ya Allah, menyebut nama-Mu ya Allah, menyebut nama-Mu ya Allah. Minta ampunan, minta maaf, minta ampunan, minta maaf. Ini mata sering melihat maksiat. Ini mata sering melihat aurat. Ini mata sering melihat hal-hal yang diharamkan. Ini mata sering meremehkan orang lain. Ini mata sering suuzan. Ya Allah, semua minta ampun kepada Allah. Katakan padanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta ampunan untuk kedua mata ini ya Allah. Ya Allah. Guru kami Al-Habib Umar bin Hafid pernah berpesan dalam ceramahnya, persiapkan kedua matamu untuk menyaksikan wajah Nabi Muhammad dengan kau menghindari pandangan matamu terhadap maksiat. Lalu bagaimana kami yang sudah banyak maksiat ini ya Allah? Malam ini kami munajat padamu ya Allah. Malam ini kami berdoa padamu ya Allah. Bersihkan mata kami ini dari dosa-dosa ya Allah. Setiap orang memandang maksiat, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panah iblis masuk lewat matanya dan menghitamkan kolbunya. Ya Allah, setiap kami memandang maksiat, kata Rasulullah, panah iblis masuk ke matanya dan panah itu menghitamkan kolbunya. Kami minta maaf ya Rabb. Kami minta ampunan ya Allah. Kedua mata ini kami pakai malam ini begadang untuk di jalan-Mu. Kami pakai mata ini melek di jalan-Mu. Kami gunakan mata ini menangis karena mengharap ampunan-Mu. Ainani la tamsuhuman nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak terkena api neraka jahanam
mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang digunakan untuk melihat di jalan Allah. Angkat kedua tangan kita, minta ampunan, katakan padanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunan buat kedua mata kami ya Allah, ampunan buat kedua telinga kami ya Allah, ampunan buat mulut kami ya Allah, ampunan buat lidah kami ya Allah, ampunan buat kedua tangan kami ya Allah, ampunan buat kedua kaki kami ya Allah, ampunan buat kemaluan kami ya Allah, ampunan buat kolbu kami ya Allah, buat kolbu kami ya Allah. Bersihkan dengan ampunan-Mu, bersihkan dengan rahmat-Mu. Katakan padanya, ya Allah. Sebut nama Tuhan kita, sebut nama Maha Pengampun, sebut nama Maha Penyayang, sebut nama Maha Pengasih. Selagi masih kau diizinkan menyebut namanya, sebutlah namanya. Semasih kau diizinkan menyebut namanya, sebutlah namanya. Katakan padanya, ya Allah. Merintihlah padanya, katakan, ya Allah. Wa huwar rahmanur rahim, wa huwal ghafurur rahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia telah menyatakan dekat bagi hamba-hamba yang sedang menyebut namanya. Rasakan kedekatanmu dengan Rabb Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kami juga mohon ampunan buat ibu kami ya Allah, buat mamah kami ya Allah, buat ummi ya Allah, ibu kami yang telah kembali di alam barzakh, ibu kami yang di alam kubur, dan anaknya hadir di sini. Ampuni ibu kami ya Allah, ampuni ibu kami ya Allah, maafkan ibu kami ya Allah, jangan diazab ibu kami ya Allah. Ibu kami yang di alam kubur, ampuni dosanya ya Allah. Ibu kami yang masih hidup, sembuhkan penyakitnya, terima amal solehnya, ruaskan rezeki kami agar bisa menghajikannya, agar bisa mengumrohkannya ya Allah. Katakan padanya, ya Allah. Terus angkat kedua tangan kalian, katakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Utlubu is'alu yasma'ukum yastajibukum. Minta padanya, Allah kabulkan. Ya Rabb, ampuni abah kami, ampuni ayah kami, ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi ayah kami yang masih hidup, sembuhkan penyakitnya, berikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepadanya. Izinkan kami menghajikannya, izinkan kami mengumrahkannya. Katakan padanya, ya Allah, ya Allah. Semua katakan, ya Allah, 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 ya Allah. Teruskan, teruskan, sebut namanya, merintih padanya, tunjukkan kefakiranmu di hadapannya. Teruskan, katakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sentuh hatimu, bongkar semua kejahatan dalam dadamu, hancurkan setan di dada kita dengan ya Allah, ya Allah. Alirkan darahmu dengan ya Allah, beningkan kedua matamu dengan ya Allah. Perbaiki akhlak kita dengan ya Allah. Bermandikan rahmat malam hari ini, bermandikan rahmat malam hari ini. Sebut namanya selagi kau diizinkan menyebut namanya, karena sudah banyak orang tidak lagi bisa menyebut namanya. Suatu saat ajal pun akan sampai, suatu saat ajal pun akan sampai. Mau tidak mau,
Kau harus keluar dari rumah yang kau banggakan. Kau harus tinggalkan kendaraanmu, dan kau akan masuk di alam kubur. Dan bagaimana dengan nasib di alam kubur kita? Kita ditemani dengan amal. Amal kita buruk apa baik? Kalau amal buruk, maka penghinaanlah untuk kita. Amal buruk akan menjadi peneman di alam kubur sampai yaumul qiyamah. Apabila amal kita baik, maka peneman alam kubur kita adalah kebaikan. Namun jika kita menghitung, jika kita sadarkan diri kita betapa banyaknya dosa dan sedikitnya pahala, betapa banyaknya maksiat, sedikitnya amal baik, minta ampun sama Allah. Ya Rabb, sekarang ayo kita munajat sama Allah. Dari sekarang kita mohon, ya Allah, kalau nanti kami masuk di alam kubur, berikan kebaikan kami di alam kubur. Berikan kebaikan kami di alam kubur. Katakan padanya, ya Allah. Terus doa dari malam hari ini, minta kebaikan di alam kubur. Ilahi, semua menyebut namamu di sini, ya Allah. Semua menyebut namamu, ya Allah. Semua menyebut namamu, ya Allah. Pakaian yang kita banggakan akan kita lepas. Jabatan yang kita banggakan harus kita berikan pada orang lain. Ya Allah, betapa banyaknya maksiat, kami khawatir dengan alam kubur, ya Allah. Betapa banyaknya maksiat, ya Allah. Kami sudah lama melalaikan salat, sudah lama membuka aurat, sudah lama membuka aurat. Ya Allah, minta ampunan. Ya Allah, minta maaf. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ilahi, selamatkan ketika malaikat Israel datang kepada kami. Izinkan kami bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mutahakkiki nabi hagaikiha. Berikan kenikmatan kubur untuk kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan di alam kubur kami gemar salawat untuk Nabi Muhammad. Jadikan di alam kubur kami pembaca Al-Quran. Jadikan di alam kubur kami pendiri salat. Ya Allah, jika bangkit di yaumul qiyamah nanti, 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 ya Allah, izinkan kedua mata ini menyaksikan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan butakan mata kami untuk melihat indah wajahnya. Izinkan tangan ini memegang tangannya Rasulullah. Izinkan kami mencium tangannya Rasulullah. Izinkan kami memeluk badannya Rasulullah. Izinkan kami meminum air haud dari tangannya Rasulullah, di barisan Rasulullah, di barisan Rasulullah, bersama guru-guru kami yang mulia, bersama guru-guru kami yang mulia, masuk surgamu tanpa hisab. Semua katakan padanya, ya Allah. Kita katakan padanya, ya Allah, tangisan di yaumul qiyamah tidak manfaat. Sekalipun kau menangis darah di yaumul qiyamah, disinilah saatnya kita munajat. Disinilah saatnya kita memohon. Disinilah saatnya kita meneteskan air mata kita. Kita minta kasih sayang Allah. Kita minta ridha Allah. Kita minta jaminan Allah, agar Allah menjamin kita selamat dunia akhirat. Katakan padanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
nikmati munajatmu, nikmati zikirmu. Kau menyebut nama yang maha agung Jalla Jalaluh. Ya Allah, selamatkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabungkan kami dalam surga bersama Rasulullah. Ilahi, 40 hari banyak yang hadir di sini. Jauh-jauh mereka semua datang ya Allah, karena menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad, karena menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Rab, halalkan kami hadir di majlisnya Rasulullah di surgamu. Halalkan kami hadir di majlis Rasulullah di surgamu. Kami ingin mendengar suara lembutnya Nabi Muhammad. Kami ingin melihat senyumannya Nabi Muhammad. Kami ingin mencium wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad wa farrij an ummati sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hawana taba'an liman ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum wa ahsanul jazaa. Kami ucapkan terima kasih